Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khatimatul Hidayati. Bersama dengan Wafiatul Husna dan Ainur Rahmita, kami akan mempresentasikan tentang hakikat sifat dasar manusia. Hakikat sifat dasar manusia yang positif. Manusia memiliki potensi sifat dasar yang positif dan negatif, bergantung pada cara mewujudkannya. Padahal yang positif, manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang paling sempurna, baik berupa jasmaniah maupun rohaniah. Pada intinya, hanya ada 3 bagian tubuh manusia yang paling vital, yaitu telinga yang digunakan untuk mendengar, mata yang digunakan untuk melihat, dan hati yang mampu digunakan untuk merasakan, berpikir, bahkan memahami sesuatu hal. Hati atau dinamai dengan kolbun karena memiliki sifat yang berubah-ubah. Kata kolbun terulang sebanyak 110 kali dalam Al-Quran. Dari banyaknya ayat yang membahas kolbun atau hati, Allah mengklasifikasikan hati manusia menjadi 2 kelompok, yaitu manusia yang memiliki hati yang selamat dan manusia yang memiliki hati yang sakit. Salah satu ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang hati manusia yang selamat adalah Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 89 yang memiliki arti, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Allah menggambarkan doa terakhir Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai wujud permohonan agar tidak menghinakan dirinya pada hari ketika seluruh umat manusia dibangkitkan dari peristirahatannya. Pada saat itu, apa yang dibanggakan di dunia sama sekali tidak akan berguna, kecuali manusia saat itu hadir dengan hati yang selamat. Oleh karena itu, kata salim yang merujuk pada qalb, yang pada awalnya berarti selamat, yaitu terhindar dari kekurangan dan bencana lahir maupun batin. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Wafiatul Husna. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat sifat dasar manusia yang negatif. Yang pertama, manusia itu tergesa-gesa. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 37, manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepada kalian tanda-tanda azabku. Oleh karena itu, janganlah kalian minta kepadaku untuk mendatangkannya dengan segera. Dijelaskan pula dalam Quran Surat Al-Isra ayat 11. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimananya biasanya dia berdoa untuk kebaikan, dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Kemudian yang kedua, manusia bertindak bodoh dan mempersulit diri sendiri. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semua enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Kemudian yang ketiga, manusia kikir terhadap miliknya dan cenderung kurang bersyukur. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'arij ayat 21. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sifat ini muncul dari sifat tamak dan kurang sadar bahwa apa yang diperoleh dan dimiliki pada hakikatnya merupakan hasil kerjasama antar manusia. Kemudian yang keempat, manusia suka berdebat dan membangkang. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 46. Yang dimaksud dengan orang-orang zalim pada ayat di atas adalah orang-orang yang setelah diberikan kepadanya keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan dengan cara yang paling baik, mereka tetap membantah dan membangkang, tetap menyatakan permusuhan. Kemudian yang kelima, manusia mudah melupakan jasa baik dari pihak lain. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Zumar ayat 8.
Dan apabila manusia itu ditimpa kemudaratan, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Kemudian apabila Tuhannya memberikan nikmatnya kepadanya, lupalah dia akan kemudaratan yang pernah dia berdoa kepada Allah untuk menghilangkannya. Sebelum itu, dan dia mengada-ngadakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu, sementara waktu sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Kemudian yang keenam, manusia sulit berterima kasih secara tulus. Siapa yang tidak tahu berterima kasih pada orang yang telah berbuat baik padanya, maka ia sulit pula bersyukur pada Allah. Dan Allah tidaklah menerima syukur seorang hamba sampai ia tahan, dan penjelasan-penjelasan dengan cara yang paling baik, mereka tetap membantah dan membangkang, tetap menyatakan permusuhan. Kemudian yang kelima, manusia mudah melupakan jasa baik dari pihak lain. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Zumar ayat 8. Dan apabila manusia itu ditimpa kemudaratan, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Kemudian apabila Tuhannya memberikan nikmatnya kepadanya, lupalah dia akan kemudaratan yang pernah dia berdoa kepada Allah untuk menghilangkannya. Sebelum itu, dan dia mengada-ngadakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu, sementara waktu sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Kemudian yang keenam, manusia sulit berterima kasih secara tulus. Siapa yang tidak tahu berterima kasih pada orang yang telah berbuat baik padanya, maka ia sulit pula bersyukur pada Allah. Dan Allah tidaklah menerima syukur seorang hamba sampai ia tahu berterima kasih pada orang lain. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak dikatakan bersyukur pada Allah bagi siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Kemudian yang ketujuh, manusia sering bertindak melampaui batas. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Alaq ayat 6-8. Artinya, sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempatmu kembali. Kemudian yang ke-8, manusia mudah putus asa dan cenderung menutup diri. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 20. Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika mereka ditimpa malapetaka, dia menjadi putus asa, lagi putus harapan. Dijelaskan pula dalam Quran surat Al-Isra ayat 83. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya berpalinglah dia dan membelakang dengan sikap yang sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Kemudian yang terakhir, manusia senang pada harta. Dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 14. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Ainur Rahmita. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi konsep dasar manusia yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mematuhi perintah Allah. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap umat muslim untuk senantiasa taat akan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena setelah kematian tiba, segala perbuatan yang dilakukan di dunia, baik buruk atau baik, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Yang kedua, selalu berkata baik. Maksudnya yaitu
berusaha untuk selalu berbicara dengan perkataan yang baik dan sopan, atau diam kalau tidak bisa mengontrol perkataan kita. Sudah jelas diajarkan di dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Isra ayat 23. Anak-anak diperintahkan untuk tidak berkata kepada kedua orang tuanya, karena hal tersebut dapat menyakiti hatinya. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah, menunjukkan sikap syukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam hati, perkataan, maupun perbuatan. Dengan bersyukur, seseorang akan merasa cukup dan merasa rendah hati, sehingga dijauhkan dari sifat sombong. Yang keempat, tolong-menolong sesama manusia. Manusia merupakan makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya orang lain di sekitarnya. Berbuat baik serta tolong-menolong menjadi suatu hal yang wajib dilakukan demi terciptanya hidup rukun dan damai antar sesama manusia. Yang kelima, tawakal. Pada dasarnya, tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka memperoleh hal-hal yang baik. Tawakal bukanlah pasrah tanpa berusaha sama sekali, akan tetapi harus tetap disertai ikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang keenam, ikhlas. Ikhlas adalah sebuah kata yang mudah diucapkan, namun sulit untuk dilakukan. Ikhlas merupakan ibadah yang hanya bisa dilakukan oleh hati dan tidak terlihat wujudnya. Ikhlas adalah perbuatan orang-orang soleh yang semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mendapatkan pujian. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan selanjutnya apabila ada pertanyaan bisa melalui WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.